Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Rima Zakia Taufani dengan NPM 25170510556 akan menjelaskan modul struktur data pertemuan ke-14 sebagai pengganti dari ketidakhadiran saya di pertemuan 14, yaitu materinya tentang graph. Nah, langsung masuk saja. Apa sih itu definisi dari graph? Graph adalah struktur data non-linear yang terdiri dari kumpulan simpul atau kita sebut dengan vertex ataupun node dan sisi atau kita sebut dengan edge yang menghubungkan antar node. Nah, graph ini digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar data. Nah, contoh dari penerapan graph ini ada Google Maps, media sosial, jalur jaringan komputer, sistem rekomendasi, dan juga routing internet. Nah, graph ini ditulis sebagai G sama dengan dalam kurung V, E. Nah, keterangannya V ini adalah sebagai vertex atau kumpulan node, lalu E ini adalah edge atau kumpulan hubungan antar node. Nah, ini adalah istilahnya. Selain vertex node ini adalah titik pada graph. Nah, edge ini adalah garis yang menghubungkan antara dua vertex. Nah, lalu ada path, yaitu jalur dari satu node ke node yang lain. Ada cycle atau path yang dimulai dan berakhir pada vertex yang sama. Lalu ada adjacent, yaitu dua vertex yang dikatakan bertetangga jika keduanya terhubung langsung oleh sebuah edge. Apabila dia itu dihubungkan oleh sebuah edge. Lalu ada degree, yaitu jumlah edge yang terhubung pada suatu vertex. Lalu ada jenis-jenis graph, yaitu directed graph, yaitu adalah graph yang setiap edge-nya memiliki arah tertentu. Intinya, graph-nya punya arah hubungan. Nah, hubungan antar node itu hanya berlaku satu arah. Jadi, misal contohnya adalah A ke B. Jadi, hanya A menuju ke B. Nah, B ini belum tentu menuju ke A. Nah, directed graph ini sering digunakan untuk merepresentasikan aliran data atau proses dan juga navigasi website. Lalu yang kedua ada undirected graph. Nah, undirected graph ini adalah graph yang tidak memiliki arah pada edge-nya. Hubungan antar node ini berlaku dua arah. Jadi misal A sama B, A ini terhubung ke B, di mana B juga ini terhubung ke A. Nah, undirected graph ini sering digunakan pada yang pertama koneksi jaringan dan juga hubungan antar kota. Lalu ada weighted graph. Yaitu weighted graph ini adalah graph yang setiap edge-nya memiliki nilai bobot. Nah, bobot tersebut itu dapat berupa jarak, biaya, waktu, ataupun nilai tertentu. Tergantung kita ini memasukinya sebagai apa bilangan itu. Misal A sama B, lalu grafnya itu 5. Nah, 5 ini bisa jadi jarak titik A ke B ini adalah misal 5 km. Seperti itu. Nah, lalu ada unweighted graph, yaitu adalah graph yang tidak memiliki bobot pada edge-nya. Nah, semua hubungan dianggap memiliki nilai yang sama. Jadi, misal A sama B, pada graph ini tidak memiliki bobot pada edge. Nah, jadi dapat dianggap semuanya ini nilainya sama. Dia punya jadi dari jarak A ke B ini nilainya itu sama dengan jarak B atau jarak B ke titik lainnya lagi. Nah, habis itu ada unweighted graph. Ini biasanya digunakan pada hubungan pertemanan ataupun representasi relasi data. Nah, representasi dari graph ini adalah cara menyimpan struktur graph ke dalam memori komputer agar dapat diproses oleh program. Nah, karena graph sendiri dari kumpulan node dan edge, maka diperlukan bentuk representasi yang efisien agar hubungan antar node dapat dikelola dengan mudah. Dalam struktur data, representasi graph ini sangat penting karena akan memengaruhi yang pertama adalah penggunaan memori, lalu ada kecepatan pencarian graph, ada proses transversal graph, dan juga performa algoritma graph. Nah, representasi graph ini paling umum digunakan untuk
adjacency matrix sama adjacency list. Nah, adjacency matrix itu sendiri apa? Itu adalah cara menyimpan graf menggunakan matriks atau tabel 2 dimensi. Nah, pada representasi ini, baris menunjukkan asal node, kolom baris menunjukkan asal node, lalu kolom ini menunjukkan tujuan daripada node. Nah, nilai 1 ini berarti itu ada hubungan, dan nilai 0 itu berarti tidak ada hubungan. Nah, contoh graf ini misalkan terdapat graf A ini terhubung ke B, A terhubung ke C, B terhubung ke A, C terhubung ke A. Ini adalah ilustrasinya. Nah, di mana berarti adalah A ini bertetangga dengan B dan juga C. B ini bertetangga dengan A, C bertetangga dengan A. Nah, ini adalah node asal dan ini adalah node tujuan. Nah, ini A sama A, dia nggak punya, dia ini nggak terhubung, dia nggak punya hubungan. Habis itu, kalau dia ke dirinya sendiri kan jadinya. Habis itu kalau dari B ke A, itu tuh 1. Lalu dari C ke A, itu tuh 1. Lalu ada A ke B, nilainya juga 1. Dia punya hubungan, B ke B itu nggak ada, C ke B juga nggak ada. Dia nggak ada H di ilustrasinya itu. Nah, terus ini ada C, dari A ke C itu nilainya 1. Ini adalah contoh pengkodaan dari graf itu sendiri. Nah, kelebihan dari adjacency matrix ini adalah yang pertama adalah mudah diimplementasikan dalam kode program, lalu mudah dipahami karena representasinya hanya menggunakan 2D array atau matrix. Nah, pengecekan H ini sangat cepat, yaitu O1. Kekurangannya sendiri adalah pertama boros memori karena butuh ruang yang cukup besar atau OV kuadrat, meski graf punya sedikit garis atau edge. Nah, banyak ruang yang terbuang hanya untuk menyimpan angka 0. Sayang banget, 0 dia nggak ada ruang tapi tetap disimpan. Nah, terus menambah atau menghapus simpul atau node sangat berat karena harus mengubah ukuran seluruh matriks. Lalu kita bergeser ke adjacency list. Adjacency list ini adalah cara menyimpan graf menggunakan daftar tetangga, di mana setiap node akan menyimpan node lain yang terhubung dengannya. Nah, representasi ini lebih hemat memori dibanding dengan adjacency matrix. Contoh grafnya sendiri adalah, misal kalau ada graf A, B, sama C ini. Hubungan antar node-nya sendiri ini adalah A ini bertetangga dengan B dan C, B bertetangga dengan A, C bertetangga dengan A. Nah, sehingga adjacency list-nya itu menjadi A tanda alis panah, B, C, B ini A, C tanda panah A. Nah, kode programnya adalah seperti ini. Nah, kelebihan dari adjacency list ini adalah pertama hemat memori, karena hanya mencatat yang bertetangga saja. Nah, kalau nggak ada hubungannya, dia itu nggak bakal dicatat sehingga tidak memakan memori. Nah, lalu yang kedua adalah sangat cocok untuk sparse graph, yaitu graf yang memiliki sedikit edge. Nah, dilanjutkan. Dengan kelebihannya adalah mudah menambahkan node atau koneksi baru. Nah, kekurangan dari adjacency list ini adalah pertama pencarian edge yang lebih lambat karena harus dilakukan pencarian terlebih dahulu, dan juga penghapusan edge yang harus mencari dulu posisi tetangganya ke dalam daftar sebelum bisa dihapus. Ini untuk perbandingan antara matrix sama list itu seperti ini. Cara bentuknya, adjacency matrix itu matriksnya 2 dimensi, sementara yang list itu adalah list. Nah, untuk penggunaan memorinya itu adjacency matrix lebih besar dibandingkan adjacency list yang lebih hemat. Nah, untuk kompleksitas ruangannya, adjacency matrix yaitu penggunanya adalah OV kuadrat, dan sementara kalau yang list itu adalah OV plus I. Nah, untuk pengecekan H-nya, matrix itu dia lebih cepat, sementara list lebih lambat. Nah, lalu matrix ini lebih cocok untuk dense graph. Nah, sementara kalau
list ini lebih cocok untuk sparse graph. Untuk menambah node-nya sendiri, matriks itu lebih sulit dibandingkan dengan list yang lebih mudah. Lalu ada algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ini digunakan untuk menentukan jalur terpendek dari satu titik sumber atau node ke titik lainnya. Jadi, pada setiap graph yang memiliki bobot positif. Algoritma ini menggunakan pendekatan greedy, di mana pada setiap langkahnya ia akan memilih node dengan jarak akumulasi terkecil yang belum dikunjungi. Nilai jarak setiap node akan terus diperbarui jika ditemukan jalur baru yang lebih efisien melalui node tetangganya. Jadi dia bakal menghitung, dia bakal nambahin tiap bobot dari suatu jarak. Lalu intinya dia bakal memilih mana yang paling kecil jaraknya. Dia bakal mengambil jalur tercepat. Algoritma Dijkstra ini. Nah, contohnya misal terdapat graf seperti ini, dimana keterangan bobotnya adalah A ke B itu ada bobotnya 1, C ke A ke C di bobotnya 4, C ke D bobotnya 1, lalu B ke D ini bobotnya 2. Langkah-langkah pengerjaan Dijkstranya ini yang pertama adalah menentukan node awal. Lalu beri jarak node awal, yaitu kita beri jarak 0. Lalu node lain kita beri jarak infinite. Sehingga, karena belum ada kan. Terus pilih node yang jarak terkecil. Kita pilih node yang jarak yang terkecil. Yang bobotnya yang terkecil mana nih? Ini dari sini. Nah, terus habis itu periksa seluruh tetangga node tersebut. Node itu terhubung kemana aja sih? Nah, terus kita baru milih mana yang bobotnya paling kecil. Lalu tandai node yang sudah dikunjungi. Kalau dia udah dilewatin, dia harus ditandain dulu biar nggak dilewatin lagi. Lalu ulangi hingga semua node telah dikunjungi. Contoh Dijkstranya ini adalah mencari jalur terpendek dari A ke D. Misal dari A sampai B, A, B, D itu adalah ternyata totalnya adalah 3, jaraknya adalah 3. Lalu A, kalau lewat A, C, D jaraknya adalah 5. Nah, karena 3 ini lebih kecil daripada 5, maka jalur terpendek atau jalur yang dipilih oleh algoritma Dijkstra ini adalah yang A, B, dan D. Begini contoh pengkodeannya. Nah, apa sih kelebihan dari Dijkstra ini? Itu dapat menentukan jalur terpendek dengan hasil yang optimal, lalu cocok digunakan pada weighted graph dan juga dengan bobot positif, lalu relatif, mudah dipahami dan diimplementasikan, dan juga banyak digunakan pada sistem navigasi atau routing jaringan, dan juga routing jaringan. Nah, kekurangan sendiri adalah tidak dapat digunakan pada graf yang memiliki bobot negatif. Lalu, semakin banyak node atau edge, proses penghitungan akan semakin berat. Dan juga harus memeriksa banyak kemungkinan jalur sebelum mendapatkan hasil akhir. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.